Kesembronoan umat Islam yang begitu saja meniru kebudayaan asing secara tidak disadari telah menyebabkan kemunduran. Banyak hal terjadi seperti de-islamisasi, demoralisasi, dan westernisasi yang menyebabkan pandangan Islam menjadi kabur. Proses inilah yang pada akhirnya mengantarkan umat Islam pada tangga terbawah bangsa-bangsa. Keadaan seperti inilah yang mendorong Al-Faruqi untuk memunculkan pemikiran-pemikiran konseptual guna memecahkan permasalahan global umat Islam. Ide tentang Islamisasi ilmu pengetahuan pertama kali muncul pada saat diselenggarakannya konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 1981, Al-Faruqi membangun IIIT, International Institute of Islamic Thought di Washington guna membangkitkan dan mereformasi pemikiran umat Islam. Dan di antara program yang Al-Faruqi tawarkan di IIIT adalah mewujudkan langkah-langkah lanjutan bagi Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Faruqi adalah upaya untuk membangun paradigma keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, baik dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan konsep ini, ia ingin menuangkan disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam setelah dilakukan kajian kritis terhadap keduanya. Upaya ini bukanlah sekedar upaya akademis, melainkan visi yang lebih luas untuk menyelaraskan antara material dan spiritual, menciptakan dunia yang lebih etis dan adil melalui tindakan yang dilandasi oleh keimanan. Al-Faruqi mengatakan bahwa ilmu pengetahuan modern telah menyebabkan adanya dualisme antara ilmu pengetahuan yang berasal dari wahyu dan rasio. Dengan anggapan bahwa ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai, seorang pemikir akan sangat dipengaruhi oleh ilmu yang dipelajarinya. Jika seseorang mempelajari ilmu yang berbasis sekularisme, sangat mungkin pandangan-pandangannya juga sekuler. Sebab ilmu yang dipelajari seseorang akan membentuk kerangka berfikirnya. Al-Faruqi menjadikan tauhid sebagai prinsip dasar ilmu pengetahuan. Ia merumuskan 5 sumbu tauhid, yaitu kesatuan Tuhan, kesatuan ciptaan, kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan manusia. Dengannya Al-Faruqi ingin memadukan 2 bidang keilmuan yang terdikotomi menjadi saling terkait, sehingga keilmuan dapat berkembang secara harmonis dikarenakan semua ilmu pengetahuan bersumber dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Ia memberikan 12 langkah prosedural untuk terlaksananya Islamisasi ilmu pengetahuan. Adapun ke-12 langkah kerja tersebut bisa diringkas menjadi 3 poin penting, yaitu: pertama, keharusan kaum muslimin untuk menguasai khazanah klasik. Kedua, mencermati khazanah barat dengan cara menelaahnya secara kritis melalui perspektif Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mengakomodasi kedua khazanah tersebut menjadi sintesis kreatif sehingga menampilkan bentuk keilmuan Islam yang utuh, terpadu, dan tidak terdikotomi di bawah pancaran nilai-nilai tauhid. Konsep Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan tidak luput dari kritik sarjana lainnya. Ziauddin Sardar, seorang sarjana asal Pakistan yang memberikan perhatian besar terhadap upaya Al-Faruqi. Ia menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Al-Faruqi memiliki cacat fundamental. Al-Faruqi dinilai terlalu terobsesi untuk merelevankan Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Menurutnya, upaya ini dapat mengantarkannya kepada pengakuan ilmu barat sebagai standar, sehingga dengan begitu upaya Islamisasi masih mengikuti kerangka berpikir dan worldview barat. Menurutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan harus dimulai dengan membangun pandangan dunia atau worldview Islam sendiri yang nantinya dijadikan sebagai titik pijak utama bangunan epistemologi Islam. Baginya, hanya dengan langkah seperti itu kita akan benar-benar menghasilkan sistem ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip Islam.